Oke, kali ini kita akan bahas sesuatu yang kayaknya semua orang pernah ngalamin, tapi juga sering bingung. Cinta. Tapi, ini bukan cinta yang biasa kita lihat di film-film ya. Kita akan coba lihat dari kacamata seorang Khalil Gibran, lewat ulasan buku karya Fahrudin Faiz. Ini bakal jadi perjalanan yang dalam banget, jadi siap-siap ya. Yuk kita mulai. Coba deh pikirin, aneh nggak sih? Kita ini kan hidup di zaman di mana informasi itu ada di ujung jari. Mau belajar apa aja bisa, dari cara kerja alam semesta sampai coding yang rumit. Tapi giliran ngomongin cinta, kok rasanya kayak balik ke zaman batu ya? Masih aja jadi misteri besar yang susah banget dipecahin. Nah, kebingungan inilah yang jadi inti dari pembahasan kita. Sebuah paradoks modern. Buku ini bahkan ngasih istilah yang cukup nyelkit ya, dunia tanpa cinta. Ironis banget kan, kita makin canggih, makin terhubung secara digital, tapi kok koneksi antar manusianya malah terasa makin pudar, makin renggang. Coba kita lihat perbandingannya biar lebih jelas. Di satu sisi, zaman sekarang tuh janjinya keren banget. Pengetahuan luas, teknologi canggih, koneksi global, kreativitas tanpa batas. Tapi kenyataannya, aduh, malah banyak konflik, orang makin mentingin diri sendiri, dan yang paling parah, dimensi kemanusiaan kita katanya makin luntur. Jadi kayak makin maju teknologinya, makin mundur rasa kemanusiaannya. Bener gak sih? Terus akibatnya apa? Yaitu dia, cinta jadi dianggap remeh. Cuma dianggap sebagai perasaan menye-menye, sentimentalitas doang. Atau lebih parah lagi, dianggap gak relevan, gak penting. Di dunia yang serba logis dan serba cepat ini, ngapain sih ngomongin cinta? Gitu kan seringnya. Nah, pemikiran dangkal inilah yang coba didobrak oleh Gibran. Tapi tenang, di tengah semua kebingungan ini, ada sosok yang bisa jadi pemandu kita. Seseorang yang mendedikasikan seluruh hidupnya buat mikirin hal ini. Namanya Khalil Gibran. Dan dia bukan sekedar sastrawan biasa. Dia adalah seorang penyair sekaligus filsuf. Keren kan? Nah, ini dia orangnya. Kalau kamu pernah dengar karyanya yang paling terkenal, Sang Nabi atau The Prophet, nah ini dia penulisnya. Saking dahsyatnya buku itu, dia sampai dapat julukan yang gak main-main, Sang Nabi Abadi dari Libanon. Bayangin, disebut Nabi Abadi, itu udah nunjukin betapa dalam dan berpengaruhnya pemikiran beliau. Tapi julukannya gak cuma itu. Dia ini sosok yang kompleks banget. Ada yang bilang dia sang mistik, sang filosof, tapi ada juga yang lebih kontroversial. Dia dijuluki si kufur dan sang pemberontak. Kenapa? Ya karena pemikirannya sering banget menabrak pakem, melawan tradisi, dan tentu yang abadi. Karena karyanya ya abadi, relevan sampai sekarang. Jadi, apa sih yang bikin Gibran ini spesial banget? Jeniusnya dia tuh di sini. Dia bisa ngambil konsep filosofis yang berat, yang jelimet, terus dia bungkus pakai kata-kata puitis yang, aduh indah banget. Makanya karyanya tuh nggak cuma nyampe di otak, tapi langsung nancep ke hati. Bisa kita rasain, bukan cuma kita pikirin. Oke, sekarang kita masuk ke dagingnya ya, inti dari filsafat Gibran soal cinta. Jadi gini, buat Gibran, cinta itu bukan cuma perasaan suka atau sayang yang datang terus pergi. Bukan. Cinta itu jauh lebih besar, punya dimensi-dimensi yang sangat dalam. Coba deh, kita resapi kutipan dari Sang Nabi ini. Ini kuncinya banget. Cinta telah cukup untuk cinta. Maksudnya apa sih? Artinya gini, cinta yang sejati itu nggak butuh apa-apa lagi. Dia nggak soal aku dapat apa dari kamu, atau kamu harus jadi milikku. Bukan. Cinta itu sebuah kekuatan yang utuh, yang mandiri. Dia sempurna dengan sendirinya, tanpa perlu tambahan atau syarat apapun dari luar. Nah, di buku ulasannya, Fahrudin Faiz ngebantu kita dengan merangkumnya jadi 4 pilar utama cinta menurut Gibran. Pertama, kebebasan. Cinta itu membebaskan, bukan malah memenjarakan. Penting banget nih. Kedua, keindahan. Cinta itu bikin kita bisa ngelihat keindahan di mana-mana. Ketiga, ketulusan. Ini jelas ya, cinta itu harus jujur dan otentik. Dan yang terakhir, ini dalam banget, penyucian. Cinta itu bisa jadi pengalaman spiritual yang membersihkan jiwa kita. Jadi kesimpulannya gimana? Buat Gibran, cinta itu bukan kata benda, tapi kata kerja. Bukan cuma emosi pasif yang kita rasain, tapi sebuah cara hidup yang aktif. Sebuah cara pandang yang kalau kita pakai, bakal mengubah total cara kita melihat dunia dan segala isinya. Dan yang lebih keren lagi, cara pandang ini tuh nggak terbatas cuma buat pacar atau keluarga aja. Nggak sama sekali. Bagi Gibran, cakupan cinta itu luas banget. Seluas alam semesta. Kita bisa lihat di sini,
Gibran itu seakan-akan bikin peta cinta. Ada cinta romantis, ya ini yang paling umum kita tahu. Tapi ada juga cinta kemanusiaan, cinta ke sesama manusia tanpa pandang bulu. Lalu cinta alam semesta, cinta ke pohon, ke sungai, ke bintang-bintang. Dan puncaknya, yang melingkupi semuanya adalah cinta ketuhanan. Nah, ini dia poin kuncinya, penting banget buat dipahami. Menurut Gibran, semua jenis cinta ini tuh bukan hal yang terpisah-pisah. Mencintai pasanganmu, mencintai tetanggamu, mencintai alam semesta, dan mencintai Tuhan, itu semua sebenarnya adalah pancaran dari satu energi cinta universal yang sama. Semuanya nyambung. Oke, kita udah jalan-jalan di pemikiran Gibran. Terus, apa nih yang bisa kita bawa pulang dari sini? Intinya adalah sebuah ajakan. Ajakan untuk merebut kembali makna cinta yang sesungguhnya. Karya-karya Gibran itu pada dasarnya menantang kita semua. Dia kayak bilang, hey, berhenti dong anggap cinta tuh cuma buat lagu pop atau drama picisan. Dia nantang kita buat menyelamatkan cinta dari klise-klise itu dan melihatnya lagi sebagai ya sebuah kekuatan yang dahsyat. Kekuatan yang fundamental dan penting banget buat hidup kita sebagai manusia. Oke, Gibran udah ngasih kita petanya, ngasih kita kacamata baru buat ngelihat dunia. Tapi pada akhirnya, semua kembali ke diri kita masing-masing. Jadi, setelah ngobrolin semua ini, saya mau tanya ke kamu. Iya, kamu yang lagi dengerin, apa arti cinta yang sesungguhnya buat kamu? Kita tutup sesi kali ini dengan kalimat persembahan yang indah banget dari penulis buku ulasannya. Rasanya ini merangkum semua yang kita bahas. Dia menulis, "Untukmu yang mengajariku makna cinta, yang membimbingku di jalan cinta, yang menunjukkan padaku dunia cinta, yang hidup karena, dalam, dari, dan untuk cinta. Semoga bermanfaat. Terima kasih."